Pernah satu ketika di dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, "Man-gal, siapa orang yang mengucapkan berdoa, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh." Siapa orang yang baca doa tersebut, panjang apa pendek, Pak? Bu, turut tak, Bu? Boten, siap. Ini siapa orang yang baca doa ini? As'aba sab'ina katiban alfayahum, akan bikin lelah payah 70 malaikat pencatat amal kebaikan, menulis kebaikan yang enggak selesai 1000 hari. Sepuh dan bini sepuh, saya duduk lebih tinggi dari panjenengan. Mudah-mudahan dimaklumi nggih. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyati ahlil jinan, fa tahiyyatun fiha salam. Assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati para kiai, para tokoh, para alim, para ulama. Wabil khusus alhamdulillah hadir tengah-tengah kita Ketua MWC, begitu juga seluruh jajaran pengurus NU dan juga yang mewakili, dan juga alhamdulillah banyak para kiai, para asatid yang saya mohon maaf kepada panjenengan semua. Terlalu banyak nih kah? Tapi insyaallah kehadiran panjenengan, para asatid, para kiai, bahkan juga mungkin ada di antara para habaib, mudah-mudahan kehadiran mereka mengundang derasnya rahmat dari Allah di pagi hari ini, dan juga mengundang derasnya berkah dari Allah di pagi hari ini, sehingga yang sakit jadi sembuh, yang susah jadi bahagia, yang sempit jadi lapang, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan keberkahan tersebut, keberkahan di dalam keluarga kita, keberkahan juga dalam anak keturunan kita, keberkahan juga dalam muamalah dan pekerjaan kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa meliputi kita dengan rahmat dan berkah dari hari ini sampai hari di mana kita akan berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu wartafa'at azamatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami haturkan rasa terima kasih serta iringan doa jazakumullah ahsanal jaza kepada Mudirul Ma'had Raudatul Muttaqin Kiai Haj Mishab Nur yang telah memberikan kepada kita fasilitas forum untuk kita berkumpul di pagi hari ini dalam rangka memperingati haul daripada yang mulia Kiai Haj Hamid, Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar. Begitu juga kepada ibunya yang mudah-mudahan Allah Ta'ala meninggikan derajat mereka berdua, mengampuni seluruh dosa mereka dan melipat gandakan kebaikan mereka, dan Allah Ta'ala limpahkan keberkahan mereka kepada kita semua yang hadir. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Pak Yai? Karena berkat fasilitas yang beliau berikan kepada kita, kita dapat menjadi golongan dan kelompok yang senang, riang, bahagia atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Dan syukur kita tidak dijadikan kelompok serta golongan yang susah, sempit hatinya, bahkan menangis atas kelahirannya Nabi Muhammad. Saya tidak pernah temukan di kitab apapun maupun dari riwayat siapapun bahwasannya orang celaka, hina dan rendah kalau bikin acara maulidnya Nabi SAW. Enggak pernah nemu saya. Yang ada setiap zaman, setiap waktu, semakin banyak datang riwayat dan cerita daripada murid-murid kaum solihin bahwasannya manusia mendapatkan kemuliaan dan keluhuran karena membuat acara maulidnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan seperti yang kita ketahui, Al-Imam Suyuti, Syekh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, yang hidup kurang lebih 500 tahun yang tidak kurang 200.000 hadis yang beliau hafal.
dan tidak kurang juga 600 judul kitab yang beliau karang. Di rumah kita saja belum tentu ada 600 kitab. Ini karangan beliau saja tidak kurang dari 600 kitab. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau mengatakan anjuran bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW untuk merayakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Karena nggak ada perayaan yang lebih berhak untuk dirayakan dengan megah. Nggak ada perayaan yang lebih berhak untuk kita lakukan lebih meriah melebihi perayaan kelahirannya Nabi Muhammad. Kita tahu anak-anak kita kalau lulus S1 pasti ada acara wisuda. Bahkan teman-teman kita Pak Kapolres kalau baru diangkat pesta Pak, bikin perayaan. Kita kalau punya anak bikin hajatan enggak? Alhamdulillah dianugerahin anak kita hajatan, ngundang teman-teman kerabat sanak famili, kita bikin acara agigoh. Pesta-pesta di dalam kehidupan ini normal, enggak apa-apa, yang penting sejalan dengan syariat. Tapi kata Imam Suyuti, ketahuilah enggak ada perayaan yang lebih berhak untuk kita laksanakan, untuk kita lakukan besar-besaran dan semeriah mungkin melebihi perayaan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau pernah berkata dan ucapan beliau dinukil di dalam kitab I'anatul Talibin, Hasyiah daripada syarah Fathul Mu'in ala syarhi Qurratil Ain. Imam Syekh Abu Bakar Syatto menuliskan ucapan Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau I'anatul Talibin jilid yang ketiga, di mana Imam Suyuti mengatakan ma min muslimin, enggak ada satupun orang muslim qara'a fi baitihi, membaca di dalam rumahnya maulidan Nabi SAW, maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ya mau bikin acara besar-besaran boleh, mau bikin acara kecil-kecilan boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dibacakan maulid di dalam rumah tersebut. Dapat apa? Illa rafa'ahullahul qahta, kecuali Allah akan angkat dari rumah tersebut kekeringan. Tidak mungkin beras habis Pak, nggak mungkin minyak habis Bu. Kalau sampean baca maulidnya Nabi di dalam rumahnya sampean, Allah haramkan kekeringan di dalam rumah tersebut. Wal wabah, begitu juga wabah nggak boleh menjangkit rumah-rumah yang dibaca maulidnya Nabi SAW. Sampean ingat beberapa waktu yang lalu ketika corona, teman-teman kita anak-anak Ansor di Kota Lama, mereka tiap malam baca burdah keliling kampung dari satu lorong ke lorong yang lain. Kumpul nggak boleh corona. Ini teman-teman malah kumpul, mereka baca burdah. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh dengan apa yang diucapkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, tidak dibacakan maulidnya Nabi. Isi maulidnya Nabi, biografinya Nabi Muhammad, perjalanan hidupnya beliau. Begitu juga burdah, isinya juga keindahannya Nabi Muhammad dan perjalanan hidup beliau. Tidak dibaca di satu tempat kecuali Allah berikan perlindungan di tempat tersebut, aman dari wabah. Tiap hari itu teman-teman Ansor baca demikian. Kemudian kata beliau wal harakoh, dan Allah jaga rumah tersebut dari kebakaran, wal baliyat wal afat, kemudian malapetaka maupun musibah nggak boleh menghinggapi rumah dan tempat yang dibacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Wal bughdha, begitu juga kebencian. Kita lihat teman-teman kita, Pak Kaci biasanya sing suki-suki lho Pak, sing gawe maulidnya dhewean, maulid pribadi. Itu kadang cuma bikin maulid itu setahun sekali. Tapi orang-orang masyarakat kalau papasan sama dia nggak ada yang cemberut. Semuanya senyum. Pak, mari. Kenapa kok dia dicintai sama masyarakat? Karena dia membaca maulidnya Nabi Muhammad SAW di dalam rumahnya. Wal hasad, orang-orang yang bikin acara maulid aman daripada iri dan dengkinya orang lain. Iri dengki itu bahaya. Kita kasih contoh, kalau ada seseorang beli mobil baru, tetangganya iri dengki, belum sehari itu mobil besoknya sudah beset semua. Kenapa? Tetangganya iri, hasud. Tapi bagi yang baca maulidnya Nabi, Allah jaga daripada hasud dan iri dengkinya orang lain. Wah, begitu juga kata beliau walususoh, aman dari pencurian. Saya ini tinggalnya di Boring Pak. Boring itu banyak juragan-juragan yang punya gudang di daerah Boring, daerah Bumiayu. Kadang kita maulitan itu ya di gudang tembakau, di gudang cabai, di gudang apa ini campurannya tembakau tuh, cengkeh. Ya kadang ambune gak ngalur gak ngidul Pak. Tapi kenapa kok mereka bikin acara maulidnya di gudang, gak di rumah? Karena mereka pengen gudangnya mereka aman dari pencurian. Seperti yang dikatakan oleh Imam Suyuti. Ini semua manfaat duniawi.
Kemudian beliau mengatakan Imam Suyuti, wa idza mata, kalau orang yang bikin acara maulid demikian meninggal dunia, hawanallahu alaihi su'ali munkarin wa nakir. Allah akan tolong dirinya hingga dia sukses dalam menjawab setiap pertanyaan yang dihaturkan oleh mungkar dan nakir. Dan yang terakhir, wa kana fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, dan dia akan diberikan kedudukan yang luhur dan tinggi di sisi Allah yang maha mulia. Maka perlu kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah serta berdoa kepada mereka semua yang juga sumbangsi entah pikiran, material dan yang lainnya, sehingga terjadinya perayaan Maulid di pagi hari ini. Kita yang hadir pun dapat Pak keberkahan dan kebaikannya. Bahkan diceritakan di dalam kitab Syaraful Amjad fi wujubi mahabbati Sayyidina Muhammad yang dikarang oleh Syekh Ahmad Farid Al-Mazidi, tak kala di zaman Harun Ar-Rasyid di kota Basrah ada seorang pemuda musrifun ala nafsih, ya bahasa kita ini kelewatan, preman pasar, tiap hari nebar onar, tiap hari bikin mungkar, tiap hari gangguin orang. Subhanallah, datang bulan Maulid dia pulang ke rumahnya, nih preman yang nggak pernah mandi tahu-tahu dia mandi. Selesai dia mandi, dia bersihin pakaiannya, dia ganti dengan pakaian yang bagus, yang harum. Dan yang lebih takjub, yang lebih luar biasa, dia undang teman, kerabat, sanak famili untuk kumpul semua di dalam rumahnya dia. Kemudian ngapain? Dia bikin acara maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ini preman Pak, senang maulidan. Selesai bikin acara maulid, beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Maka maaf Pak, orang ini walaupun ahli ibadah, lurus, kenceng dia, aibnya satu kebongkar, dicap jelek sama masyarakat. Apalagi yang seumur hidup jelek, cuman sekali melakukan kebaikan, ya tetap jelek dia. Maka nggak ada satupun orang yang mau nyolatin, ngurusin, mandiin jenazah tersebut. Dibiarkan saja tuh jenazah pemuda tersebut. Karena anak-anak nih kalau nakal, kalau jahat Pak, orang-orang perusak demikian kalau meninggal dunia, bukan innalillah, tapi alhamdulillah, akhirnya bongkar itu. Suka ono mana sing malak-malak gitu orang. Nggak ada lagi nih yang gangguin kita. Kematiannya diharapin kalau orang buruk. Maka dari senengnya orang-orang di kota Basrah, nggak ada satupun orang yang mau ngurus jenazah pemuda tersebut. Subhanallah, keluar suara tanpa wujud, ya bahasa kitabnya hatif. Ada suara yang menguluk, ya ahlal Basrah ishadu wahdiru, wahai para penduduk Basrah, saksikanlah dan hadirlah kalian di dalam pemakaman pemuda tersebut. Fa innahu waliyun min auliyaillah, karena dia adalah seorang kekasih dari kekasihnya Allah. Wa innahu azizun indi, dan dia mulia dan luhur di sisiku. Maka orang-orang itu sambil tanya satu dan yang lain, sampai kerungu, iya, sampai kerungu sisan, iya, satu kota dengar semua. Keluar mereka satu kota ngurus jenazahnya seorang pemuda tersebut. Selesai dimandiin, dikafanin, disolatin, dimakamin, di malam harinya mereka para penduduk Basrah bermimpi bertemu dengan pemuda tersebut. Kemudian mereka melihat di dalam mimpinya di pemuda dalam keadaan senang, riang, bahagia. Loh, seakan-akan dirahmati sama diampuni oleh Allah. Maka salah seorang di antaranya bertanya, pemuda, kami ini tahu kebiasaan Anda di dalam kehidupan di dunia. Seakan-akan Anda tidak layak dapat ini semua. Tapi kenapa kami dapat engkau seakan-akan dirahmati dan diampuni oleh Allah? Maka pemuda tersebut mengatakan, li ta'dhimi bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pengagungan saya atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang muslim semua dapat manfaatnya Pak. Enggak ada maulid itu yang dirugikan, enggak ada. Bakul beras diuntungin. Juragan buah, ini lihat Masya Allah, buah semacamnya buah nih kalau bulan maulid. Itu teman-teman saya yang juragan-juragan buah tidak pernah pajang status. Tapi kalau datang bulan maulid, ayo paketan 5.000, paketan 10.000, jualan semua. Yang tidak jualan, jualan buah akhirnya. Bulan maulid ini Masya Allah, nggak ada yang dirugikan. Apa mana ustad-ustad model gini ya? Undangan iki Masya Allah. Isu iki sing ketelu iki pisan Pak. Engko pengisi lanjut mana iki? Tidak ada yang dirugikan. Maaf, orang kaya yang gelontorin uangnya tidak pernah saya dapatin satupun orang yang bikin acara maulid pribadi. Setelah bikin acara maulid dia bilang, beb, saya kapok bikin acara maulid kemarin. Loh kenapa? Uang saya habis. Wallahi saya tidak pernah dengar yang demikian. Sing ono iku Bu,
Lek misalnya tahun iki souvenir payung, tahun depan souvenirnya Presto meningkat. Tidak ada tahun ini souvenirnya payung, tahun depan souvenirnya gelas 1 biji, tidak mungkin. Yang ada makin meningkat. Kenapa? Karena mereka merasakan kenikmatan dan kemanfaatan, mereka merayakan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek diundang maning kok tak ceritani Pak. Sing non muslim oleh bagian sisan. Cek penasaran sampean. Lek diundang maning kok tak ceritani. Kita fokus sajalah tentang kenapa kita nih kok harus bikin acara maulid. Ya alasannya itu ada segudang dan sejuta alasan. Tapi di antara alasan yang terpenting ialah dengan kita merayakan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita merayakan kelahiran, kemuliaan dan keluhuran kita. Pernah tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan di hadapan para sahabatnya tentang firman-Nya Allah, wa ma kana anta bijanibit tur, wa ma kunta bijanibit tur idz nadaina. Menceritakan tentang tak kala Nabi Musa alaihi salam naik ke sebuah bukit yang suci yang kita sebut dengan Bukit Turzina. Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Nabi ini yang cerita, ya Allah, ada ndak umat yang lebih mulia daripada umat saya? Dimanapun mereka berada, kau naungi mereka dengan awan. Jadi enggak ada ceritanya umatnya Nabi Musa itu seperti saya. Ini dari pergelangan tangan sampai ujung jari ini hitam Pak. Dari pergelangan tangan ke siku agak putih dikit, agak putih. Kenapa kok belang? Karena sering sepeda motoran ngalor ngidul ngacari isu-isu awan, mulai kepanasan, belang. Tapi umatnya Nabi Musa enggak ada yang ceritanya demikian. Mereka semua senantiasa dinaungi dengan awan, gak pernah mereka kepanasan. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ada ndak yang lebih mulia daripada umat saya? Dimanapun mereka berada, kau naungi dengan awan, dan kau kirimkan makanan cateringnya langsung dari surga. Makanannya manna wassalwa. Langsung Pak, bukan sehari 2 hari, puluhan tahun makannya manna wassalwa. Maka Nabi Musa membanggakan diri, kira-kira ada ndak yang lebih mulia daripada umat saya? Maka Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, ama alimta, bukankah engkau mengetahui anna fadla ummati Muhammadin, bahwasannya keutamaan, kemuliaan umatnya Muhammad ala sairil umam, dibandingkan seluruh umat, bukan hanya dibandingkan umatmu saja, tapi kalau dibandingkan seluruh umat, kafadli ala sairi khalqi, seperti perbandingan saya sebagai Tuhan dibandingkan dengan makhluk-makhluk saya. Allah kasih analogi yang demikian. Sesuci-sucinya makhluk itu mau setara dengan Tuhan tidak akan mungkin. Selevel sama Tuhan tidak bisa. Apalagi lebih baik daripada Tuhan, nggak mungkin. Maka Allah Ta'ala menampakkan kemuliaan kita dibandingkan umat yang terdahulu seperti jauhnya Allah yang dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Bahkan Al-Imam Wahab bin Munabbih, seorang ahli hadis, seorang tabi'in ahli hadis. Kemudian beliau meriwayatkan sebuah riwayat tak kala Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat. Sebagaimana yang kita ketahui, kitab Taurat fi ba'd riwayah turunnya langsung satu kitab. Beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an ayat demi ayat, surat demi surat, butuh hari, minggu, bulan dan tahun. Tapi kalau Taurat langsung turun satu kitab di hadapan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tak kala ditelaah sama Nabi Musa dapatin hal-hal yang menakjubkan. Kemudian dia bermunajat kepada Allah. Ya Rabb, saya dapati di dalam kitab Taurat sekelompok kaum yang kau beri nama dengan umat Muhammadiyah. Ini umat yang bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, itu umat yang akan datang setelah dirimu, yang aku berikan kepada mereka rizki yang sedikit, mereka menerima dan ridha. Maka aku pun sebagai Tuhan mereka menerima dan ridha kepada mereka walaupun amaliyah mereka sedikit. Itu kita. Itu Pak, umatnya Nabi Musa, kalau buka lemari, di dalam lemari 10 kilo, 20 kilo emas itu biasa. Coba kalau kita buka lemari ki kelambi 6 tahun, kak ganti-ganti, yuk kak metu-metu lagi. Buka seloroan, ya alhamdulillah lah ada emasnya. Berapa gram? 5 gram, 6 gram, 15 gram. Itu umatnya Nabi Musa. Saking kayanya, setiap orang yang menemukan harta, mulai dulu sampai detik ini, kalau ada harta temuan dikatakan harta karun.
Korun itu orang yang hidup di zamannya Nabi Musa. Saking kayanya, itu kekayaannya ditelan ke bumi. Setiap orang yang menemukan harta mulai dulu sampai detik ini gak habis-habis hartanya Korun ini. Kayanya seperti apa Korun? Begitu juga umur. Umur itu juga rizki. Pernah diriwayatkan di zamannya Nabi Musa, ada seorang ibu lagi menangis sejadi-jadinya. Didatangin, bu, kenapa bu? Iya, anak saya meninggal dunia di usia yang belia. Oh, berapa umurnya bu? Umurnya baru 300 tahun. Masya Allah. Coba pak sampean pak 300 tahun. Apa gak tungket limo sampean? Wis gak nggih tungket siji limo iki 300 tahun. Itu masih belia di zaman tersebut. Berapa umurnya mereka? Ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Maka bukan satu hal yang mustahil, mereka punya amalan hebat. Kenapa? Mereka 300 tahun gak pernah maksiat, ibadah jangkep. Bahkan diantaranya ada yang 83 tahun setiap hari berjihad di jalan Allah jangkep. Coba kita 83 enggak tahu nih nyampe apa enggak ini. Ya mudah-mudahan lah kita yang hadir lebih dari 83 tahun. Ini umatnya Nabi Muhammad rezekinya sedikit dibandingkan umat terdahulu, tapi kalau kita menerima dan ridho, Allah pun rela dan ridho kepada kita. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, saya masukkan di antara umat Muhammad itu ke dalam surga cuman modal asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Modal syahadat pak. Masuk ke dalam surga ini nikmat selama-lamanya. Makan sepuasnya, tidur sekuatnya. Apapun yang dia minta datang. Cuman modal syahadat. Coba sampean ke restoran bintang 5, pesen makanan, selesai terakhir sampean bilang saya bayar pakai syahadat bisa. Dikuyu sampean. Teko lomane Gusti Allah, walaupun ini tidak punya amal dia, tapi mulutnya bersandar dengan namanya Nabi Muhammad, maka Allah berikan surga kepada dirinya. Dibaca lagi sama Nabi Musa, ya Rabb, saya dapati di dalam kitab Taurat sekelompok kaum yang kelak yaumul qiyamah kau bangkitkan mereka dalam keadaan wajahnya bersinar, indah rupawan seperti rembulan ketika purnama. Kok begitu mulia ini kelompok dan kaum, maka jadikanlah yang tertera di dalam kitab Taurat adalah kelompok saya. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, itu kelompok saya khususkan untuk umat Ahmad. Nah, di dalam kitab Taurat Nabi Muhammad juga disebut dengan Ahmad. Umat yang datang setelah dirimu, yang mereka kelak yaumul qiyamah saya bangkitkan wajahnya bersinar, indah rupawan seperti rembulan ketika purnama, karena seringnya mereka berwudu dan bersujud kepadaku. Jadi sampean golek yaumul qiyamah, coba dibangkit nonton ono sing rada gelap titik lah. Sopo kira ireng-ireng medeni iki? Oh, umat Nabi Ibrahim iki. Orang-orang sing rodok peteng-peteng rodok padang titik lah, tapi kan cahaya nih. Oh, umatnya Nabi Isa ini. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad identitasnya tidak dibangkitkan yaumul qiyamah kecuali bercahaya. Keluar cahayanya. Tapi cahayanya ono sing 3 watt, ya ono sing 200 watt, Pak. Tergantung apa nih? Tergantung sering tidaknya dia berwudu. Rumah itu walaupun besar, megah, lampunya 3 watt, surem pak, bosen kita tidur di situ. Tapi kalau rumah walaupun kecil, lampunya 50 watt padang. Mimpi niku api terus. Lampu ini remang-remang, mimpi ini kadang medeni sisan. Makanya semakin banyak sampean wudu, semakin terang cahaya kelak sampean di yaumil qiyamah. Dibaca lagi sama Nabi Musa, ya Rabb, saya dapati di dalam kitab Taurat sekelompok kaum yang kau berikan kepada mereka kewajiban sholat dalam satu hari cuma 5 waktu, tapi kau bukakan seluruh pintu langit dan kau hujani mereka dengan rahmatmu. Kok begitu nikmat ini kelompok? Sedangkan umatnya Nabi Musa sholat 50 waktu sehari. Gak sempet pak jagongan pos kampling, kaplean, wes dak ate wis cita-cita tok iku gak iso kelakon. Bayangkan baru selesai sholat, baru keluar mau kumpul sama teman-teman. Allahu Akbar, adzan lagi. Baru selesai sholat lagi. Baru selesai sholat lagi. Ini umatnya Nabi Musa sudah 50 waktu belum tentu pintu langit dibuka. Belum tentu diguyur dengan rahmatnya Allah. Sedangkan di dalam kitab Taurat cukup sholat 5 waktu, tapi seluruh pintu langit dibuka dan diguyur dengan rahmatnya Allah. Maka Nabi Musa minta, ya Allah, jadikan yang tertera di dalam kitab Taurat adalah kelompok saya. Ditolak oleh Allah, enggak bisa wahai Musa. Itu saya khususkan untuk umat Ahmad, umat yang datang setelah dirimu. Dibaca lagi sama Nabi Musa, ya Rabb, saya dapati di dalam kitab Taurat sekelompok kaum yang mereka kau wajibkan puasa dalam 1 tahun tidak lebih dari 30 hari, tapi kau ampuni seluruh dosa-dosa mereka. Begitu nikmat. Sedangkan umatnya Nabi Musa
Kalau berdosa kepada Allah, dia bertaubat benar-benar untuk dapat ampunan dari Allah, dilihat dulu kesungguhannya. Lebih-lebih kalau dia dosanya dosa syirik, tidak diterima taubatnya dan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah sebelum dia bunuh diri. Naik ke atas bukit, jatuh. Kalau masih nazak belum mati, dibawa lagi dia, ditumplekin lagi dia sampai dia meninggal dunia, baru nih tobatnya sungguh-sungguh, baru diampuni sama Allah Ta'ala. Sedangkan di dalam kitab Taurat cukup puasa setahun 30 hari, tidak nyampe 10%. Saya sama sampean ini kalau makan di restoran Pak, itu pasti ada pajaknya 10%. Dan saya jarang dapatin orang uring-uringan. Wah, apa tidak ada. Pasti dibayar sama dia. Karena ringan 10%, sedangkan 30 hari tidak nyampe 10% dari 365 hari dalam setahun. Maka Nabi Musa minta, ya Allah, jadikan yang tertera di dalam kitab Taurat adalah kelompok saya. Kesekian kalinya ditolak sama Allah. Tak bisa wahai Musa. Ini saya khususkan untuk umat Ahmad, umat yang datang setelah dirimu. Dibaca lagi sama Nabi Musa, ya Rabb, saya dapati di dalam kitab Taurat sekelompok kaum yang kalau mereka berkeinginan baik, cuman bondo niat. Kau tulis dengan satu kebaikan yang sempurna, satu ganjaran yang sempurna. Tapi kalau niatan baik tersebut dia realisasikan, dia laksanakan, kau lipat gandakan pahalanya 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Ya bayangkan. Kalau gajian 1,5 juta, tahu-tahu bosnya bilang, iki marekno, lekon marekno, engko tak gaji 700 kali lipat, tak gaji sak-M. Kira-kira sregep apa gak, Pak? Lek duit cepet sampean nyantol ya, Pak. Lek mau tak wara 10 sampai 700 kali lipat. Iya. Sak-M, oh iya, Beb. Oke, Beb. Ini dari lomannya Allah di dalam kitab Taurat, ini ada satu kelompok niat saja sudah ditulis kebaikan satu. Maring ini mulai ke majelis adzan zuhur tak niat sembayang qobliyah zuhur, niat saja. Tahu-tahu datang waktu zuhur tak sempat sholat qobliyah zuhur, imamnya sudah diigomahkan, sudah hendak melaksanakan sholat jamaah, tak sempat sholat zuhur, ditulis tetap satu amalan sempurna oleh Allah. Maka Nabi Musa minta yang demikian, ya Allah, jadikan kelompok yang tertera di dalam kitab Taurat adalah kelompok saya. Ditolak sama Allah, tak bisa wahai Musa. Ini saya khususkan untuk umat Ahmad, umat yang datang setelah dirimu. Dibaca lagi sama Nabi Musa, ya Rabb, saya dapati di dalam kitab Taurat sekelompok kaum yang apabila mereka berniat buruk, kau tidak tulis dengan satu keburukan. Loh, kalau niat baik ditulis satu kebaikan sempurna. Kalau niat buruk enggak ditulis apa-apa. Kalaupun niatan buruk tersebut dia realisasikan, dia laksanakan, maka kau tulis dengan satu dosa dan tidak dilipat gandakan. Berarti kan potensi masuk surga gampang. Amal sedikit berat timbangan amal kebaikannya. Bermaksiat banyak masih ringan tuh amal keburukannya. Kenapa? Karena kalau amal baik dilipat gandakan, tapi kalau amal buruk tidak dilipat gandakan dosanya. Maka Nabi Musa bermunajat, jadikan kelompok yang tertera di dalam kitab Taurat adalah kelompok saya. Ditolak oleh Allah. Nggak bisa wahai Musa, itu saya khususkan untuk umat Ahmad, umat yang datang setelah dirimu. Dibaca lagi sama Nabi Musa, ya Rabb, saya dapati di dalam kitab Taurat sekelompok kaum yang sepertiga di antara mereka kau masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk golongan pertama. Sepertiga yang kedua kau bangkitkan mereka dan kau hisab dengan hisab yang ringan dan kau masukkan ke dalam surga. Bangkit, malaikat bilang lewat sini, tanda tangan sini, isi absen, cap jempol, yuk jalan lagi sebelah sana. Sekedar legalitas saja, dihisab sekedar legalitas. Dan sepertiga yang terakhir kau masukkan ke dalam surga walaupun dengan hisab yang detail. Yang bumbuan mampir apa, tapi ujung-ujungnya tetap mlebu surga. Maka Nabi Musa bermunajat, jadikan nih kelompok yang tertera di dalam kitab Taurat adalah kelompok saya. Ditolak sama Allah, tak bisa wahai Musa. Ini saya khususkan untuk umat Ahmad, umat yang datang setelah dirimu. Iki lek tak waca kabeh kak diundang mana? Kesuwen Habib ya. Habib sing pendek-pendek Habib. Ini panjang Pak. Di dalam kitab Taurat Allah ini menampakkan kemuliaan dan keagungan kita karena menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Sehingga satu pinta Nabi Musa yang terakhir, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, kau hamparkan seluruh kemuliaan, ketinggian untuk umat Muhammad, dan kau enggan untuk memberikan kemuliaan yang sama untuk umatku. Maka satu pintaku yang terakhir, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Nabi Musa Pak, Bu, ini manusia seluruh alam semesta ini triliunan manusia.
Dipilih sama Allah yang terbaik, yang paling sempurna. Ketemulah 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi dikompres lagi, dipilih lagi yang terbaik. 313 diangkat menjadi seorang rasul. Dari 313 dipilih lagi yang terbaik. Ketemulah 25 rasul yang wajib kita ketahui. Dari 25 rasul lagi adalah runner up yang paling mulia, yang paling tinggi di sisi Allah, ulul azmi 5. Dan Nabi Musa masuk ke dalamnya. Seakan-akan Nabi Musa bilang wis kaatik nabi-nabian, kaatik rasul-rasulan. Lek pancen umatnya mulia nih kayak gini, aku tak tadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Kira-kira apa jawabannya Allah? Abadi Pak di dalam Al-Quran. Ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Sesungguhnya saya telah memilih Anda daripada manusia seluruh alam semesta untuk menjadi utusan saya dan menerima firman-firman saya. Fakhudh ma ataituk wa kun minasyakirin. Ambil bagian yang sudah saya berikan untuk Anda dan jadilah Anda orang-orang yang bersyukur. Ditolak Pak. Lah kira-kira kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad nyokok berapa sembian? Kalau sama-sama ordal, kan biasanya orang ini nyokok-sokokan itu karena kan supaya dapat gaji yang besar, supaya dapat keluhuran yang tinggi. Kalau sama-sama sokok-sokokan, yang paling layak untuk disogok itu sokokan bagaimana kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa merengek-rengek, meminta-minta sama Allah, ditolak sama Allah. Kita lahir Pak, tidak bawa proposal, tidak minta sama Nabi Muhammad, tidak merengek-rengek seperti Nabi Musa, tapi Allah pilih kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Maka acara maulid itu memperingati kelahiran, kemuliaan dan keluhuran kita karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan panjenengan lihat di dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang profesor doktor pakar ilmu hadis dari Hijaz, kota Mekkah Al-Mukarramah. Beliau mengarang kitab yang berjudul Kekhususan Umatnya Nabi Muhammad. Itu di dalam cetakan Indonesia, karena dicetak dengan cetakan yang begitu banyak. Cetakan Indonesia itu Hay'a As-Safwah. Itu tidak kurang dari 380 halaman. Maaf, tulisannya bukan besar-besar. Tulisannya kecil-kecil. Semua itu menceritakan tentang kemuliaan dan keluhuran kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi ini hanya sekelumit dari segudang dan sejuta kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, bukan karena sholatnya kita, bukan karena rukuknya kita, bukan banyaknya zikirnya kita, bukan banyaknya qiraatul Qur'annya kita, tapi kemuliaan ini semua karena kita namanya bersandar dengan namanya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dikatakan oleh guru kita Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau kesembuhan yang sempurna. Beliau pernah mengatakan, andai kata seseorang anak terlahir dari rahim ibunya, baru keluar dia, kemudian dia bersujud kepada Allah 1 menit, 2 menit, 1 jam, sehari, 2 hari, sujud terus, setahun, 2 tahun, 10 tahun, sampai berapa orang-orang pada umumnya hidup 65 tahun, 70 tahun, dia sujud terus kepada Allah dalam rangka balas jasa dan budinya Nabi Muhammad. Maka ketahuilah, walaupun umurnya dia habis setiap detiknya untuk bersujud demikian, belum bisa balas jasa dan budinya Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad seharusnya Pak, nggih Bu, seharusnya kan duduk saja. Ya Rasulullah, sampean duduk saja. Kita sudah dapat kemuliaan yang luar biasa karena sampean. Tapi enggak, Nabi enggak duduk. Sampean tahu Nabi itu hadir peperangan berapa Pak? Ghazawat yang dihadiri sama Nabi enggak kurang 22 ghazawat. Fi ba'd riwayah 29 kali hadir peperangan. Bayangin. Kita lihat orang yang berperang untuk kemerdekaan kita, hadir 3, 4 kali, 5 kali, hebat dia, luar biasa, dikenang dia. Tapi Nabi Muhammad antara hidup dan mati tidak kurang 22 kali. Bahkan para sahabat mengatakan, itasdaddal harb, kalau sudah perang itu sengit, kita nih yang awalnya jadi bodyguardnya Nabi Muhammad, yang melindungi Nabi Muhammad, kalau sudah perangnya sengit, kita malah singitan di belakangnya Nabi Muhammad. Sing dicoknoi Kanjeng Nabi. Masya Allah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berdarah-darah buat siapa? Anaknya sudah beriman, istrinya sudah beriman, pamannya sudah beriman, gigi geraham beliau pecah, kaki beliau berdarah-darah, maaf dilempar batu Pak, bukan kutu disawat terus gak kena loh Pak. Ini sudah dilempar batu kena lagi, dilempar kayu,
dipukul dengan tulang, Masya Allah, dicekik sampai hendak meninggal dunia. Kita lihat ini perjuangan buat siapa? Yang diperjuangkan siapa? Anaknya, istrinya, keluarganya sudah beriman. Tidak lain dan tidak bukan agar iman melesak walaupun jauh sampai ke negeri Indonesia. Ini perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan fi ba'd riwayat diceritakan, ada seorang sahabat minta izin sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, boleh tak nih saya sholat tahajud nanti malam sama panjenengan? Kan kalau bagi Nabi kan tahajud wajib, kalau bagi kita sunnah. Kayak kiai wajib, kalau oleh sunnah. Kemudian nih sahabat minta izin, Nabi bilang, ya sudah, nanti malam ketemu sama saya di tempat dan waktu yang dijanjikan. Subhanallah, di tempat dan waktu yang dijanjikan, di malam hari bertemulah Kanjeng Nabi dengan sahabat tersebut. Kemudian sahabat diizinkan oleh Nabi untuk ngikutin sholat di belakangnya Kanjeng Nabi. Selesai takbir, seperti biasa baca surat Al-Fatihah. Ya dipikiri sahabat ki surat idaman kita. Inna a'tainakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kadang lek wong sing ero ilmu gak maca surat sunnah. Cuma penting lah wajib Fatihah doa langsung rukuk kadang. Kemudian tahu-tahu selesai baca Fatihah, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Senyum sahabat di belakang. Lu Al-Baqarah. Oh, paling 10 ayat. Ditunggu sama sahabat. Selesai 10 ayat mau rukuk nih sahabat. Ternyata Nabi lanjut. Oh, dijangkepin 100 ayat. Selesai 100 ayat, Nabi dak rukuk. Oh, dijangkepin sama Nabi 1 surat full, 2 juz lebih. Selesai 2 juz noatini sahabat wis cukup sepisan. Mau rukuk dia, Nabi dak rukuk, Pak. Lanjut lagi surat Ali Imran. Masya Allah. Ditunggulah sama sahabat nih, pengalaman menurut dia. Selesai surat Ali Imran, alhamdulillah akhirnya selesai nih surat Ali Imran. Mau rukuk dia, Nabi dak rukuk, lanjut lagi surat An-Nisa. Masya Allah, Nabi seneng yang ganjil ini kayaknya. Ya sudahlah, ditunggu. Selesai surat An-Nisa, mau rukuk di sahabat, Nabi lanjut lagi surat Al-Maidah. Tahu berapa juz sampean? Hampir 7 juz itu, Pak, berdiri, Pak. Itu 7 juz dibaca duduk saja busa mulutnya sampean. Itu anak-anak yang korak-korak kadang sing seneng, sing kepingin berubah, kepingin taubat, itu kan lagi sergap-sergapnya ibadah. Itu kadang kalau saya ayo hataman Quran, orang 5 siap beb. Ayo kita sholat sunnah mutlak 100 rakaat siap beb. Tapi saya yakin, Pak, walaupun dia semangat ibadah, lek dicak tahajud sak rakaat 7 juz semburat, Pak, kasih tobat, Pak. Ini Kanjeng Nabi loh, sholatnya demikian. Selesai daripada surat Al-Maidah, Kanjeng Nabi rukuk. Rukuk nih sahabat baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian mau i'tidal loh, Nabi kok ada i'tidal. Ternyata Nabi baca tasbihnya begitu lama, sama seperti lamanya berdirinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, ini sholat yang begitu hebat buat siapa? Pernah satu ketika Sayyidah Aisyah ini melihat Kanjeng Nabi sholat lebih lama lagi. Ini kan sudah lama nih, Nabi Muhammad lebih lama lagi sholat. Kemudian Sayyidah Aisyah takut, kemudian disentuhlah Kanjeng Nabi, Nabi bergerak. Oh, berarti aman. Yang dirisaukan tidak terjadi. Maka Nabi mempercepat sholatnya, kemudian salam, bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, kenapa? Ada gerangan apa? Enggak ya Rasulullah, saya cuma takut saja. Kenapa kok panjenengan sujud tidak berdiri? Saya takut ini ada sesuatu yang terjadi bersama sampean. Kemudian Sayyidah Aisyah tanya, panjenengan ini kan sudah diampuni sama Allah kalaupun punya dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sudah dapat jaminan walaupun Nabi tidak punya dosa. Kau dijamin dan kaulah pasti kekasihnya Allah di tempat yang paling tinggi di dalam surganya Allah. Tapi kenapa kok ibadah ini lebih hebat daripada seorang pendosa? Nabi tidak jawab, Pak. Nabi cuma bilang sama Sayyidah Aisyah, mau enggak saya doakan? Maka Sayyidah Aisyah bilang, iya mau demikian. Didoain sama Nabi, ya Rabb, ya Allah ampunilah Aisyah daripada dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Dan ampunilah bagi Aisyah dosa-dosa yang dia pernah lakukan sembunyi-sembunyi maupun dosa yang dia lakukan secara terang-terangan. Tersentuh hatinya Sayyidah Aisyah, meneteskan air mata. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, begitulah saya doakan umat saya setiap malam. Itu tahajud yang begitu hebat buat kita, Pak.
Kadang ono wong iki maulidan sik tas lungguh 3 jam lho, durung ngadeg 3 jam. Aduh cek suwe niki gak buyar-buyar ta iki ya. Gak muli-muli ta iki. Ini Kanjeng Nabi Pak buat sampean lho Pak. Sampean sudah dapat mulia luhur tinggi, masih beribadah begitu hebat untuk Allah dan doain kita. Fi ba'di riwayah dikatakan Nabi itu 5 waktu doanya buat kita. 5 waktu. Coba lagi gitu orang. Selesai sholat, Allahumma munggah pangkat ya Allah. Allahumma tonggo sebelah wis renovasi ya Rob, aku turun renovasi ya Allah. Ya Allah, nok tabungan itu tambah menipis. Yang dipikirin ini duit. Yang dipikirin ya diri sendiri. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW yang dipikirin kita. Maaf Pak, akhir hayatnya Kanjeng Nabi itu yang disebut siapa? Hah? Istrinya. Yang disebut pamannya, enggak. Yang disebut anaknya, enggak. Yang disebut itu sertifikat, itu warisan, dah. Nabi tidak nyebut itu semua. Yang disebut ummati yang disebut kita. Bahkan maaf tak kalah ruh sucinya Nabi Muhammad hendak dipisahkan dengan jasad beliau, maka beliau merasakan rasa sakit yang begitu hebat sampai mengatakan kepada malaikatul maut, wahai malaikat pencabut nyawa, berlemah lembutlah kepadaku. Maka malaikat mengatakan, ya Rasulullah, enggak ada satupun makhluk mulai dulu sampai ila yaumil qiyamah yang lebih lembut pencabutan nyawanya melebihi saya mencabut panjenengan. Yang dipikir siapa di kepalanya Nabi Muhammad? Lah kalau saya ini manusia yang paling mulia merasakan sakaratul maut begitu berat, begitu sakit yang hebat, gimana umat saya yang banyak dosa, yang banyak salah? Itu Nabi hendak meninggal dunia masih sempat-sempatnya doa, Allahumma thaqqil alayya wa khafif ala ummati. Ya Allah, persangat rasa sakit sakaratul maut saya. Di dalam riwayat yang lain, ya Allah, timpukkan seluruh rasa sakit sakaratul umat saya kepada saya, biar saya yang nanggung, dan ringankanlah bagi umat saya. Ini sampai akhir hayatnya berjuang. Yang diperjuangin siapa? Yang diperjuangin kita. Selesai beliau meninggal dunia, beliau mangkat, putus perjuangan beliau. Lah, Nabi di dalam kuburan istirahat, seperti dikatakan istirahatnya orang mukmin ketika meninggal dunia. Tapi Nabi beristirahat di dalam kubur? Lah. Nabi mengatakan mamati khairul lakum. Kematian saya baik buat kalian. Baik di mananya? Tu'radu alayya a'malukum, amal-amalan kalian disodorkan kepada saya setiap saat. Idza wajadtu khaira hamidullah. Kalau saya dapatin itu amalan baik, bagus, saya memuja dan memuji Allah. Wa idza wajadtu syarrah, tapi kalau saya dapatin itu amalan buruk, itu amalan merah, istaghfartu lakum, saya mintain ampun buat kalian. Ini Nabi hidupnya sudah mati-matian buat kita, habis-habisan buat kita, akhir hayatnya buat kita. Di dalam kubur kalau kita berdosa, yang minta ampun sebelum kita minta ampun itu Nabi Muhammad SAW. Maaf nanti yaumul qiyamah setiap para anbiya sudah duduk di dalam singgasana kemuliaan mereka masing-masing. Ada satu singgasana yang paling megah, yang paling mulia, yang paling agung, yang paling indah, kosong, gak ada yang duduk. Singgasananya siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Kemana beliau? Ngurusin semua umatnya sampai beres dan kelar, semuanya masuk ke dalam surga, baru beliau duduk di dalam singgasana yang paling mulia. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya orang kalau kenal Nabi Muhammad pasti akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai di dalam maulidnya, walau anna sa'ina kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Andai kata kita bikin acara maulid, bukan seumur hidup sekali, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bahkan tiap hari, tiap saat, tiap detik hatinya berbunga dan bahagia atas kelahirannya Nabi Muhammad. Itu bukan anjuran, bukan kesunahan, tapi kewajiban dan keharusan. Itu orang kalau kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Ini acara maulid ini gambaran kita berterima kasih kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad. Karena dengan lahirnya beliau lahirlah kemuliaan kita, dan tanggungan seluruh beban-beban kita pun ditanggung sama Nabi Muhammad SAW. Kira-kira panjenengan kalau dengar demikian pengen tak berterima kasih sama Nabi Muhammad? Kita ini kalau balas budi Pak Bu tak akan bisa. Kita ini fakir, miskin di hadapan Allah. Dan Nabi Muhammad kaya akan anugerah dan karunia dari Allah. Yang miskin gak bisa balas budi kepada yang kaya.
tapi kita bisa minta kepada yang maha kaya untuk membalas kepada Nabi Muhammad. Itu bisa. Kita miskin, kita minta sama yang maha kaya untuk membalas kepada beliau. Pernah satu ketika di dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, "Man-gal, siapa orang yang mengucapkan berdoa jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu." Siapa orang yang baca doa tersebut, panjang apa pendek, Pak? Bu. Turut tak, Bu? Boten, siap. Ini siapa orang yang baca doa ini? As'aba sab'ina katiban alfayahum, akan bikin lelah payah 70 malaikat pencatat amal kebaikan, menulis kebaikannya enggak selesai 1000 hari. Hampir 3 tahun, Pak, nulis kebaikannya enggak selesai. Al-Imam Yusuf An-Nabhani, seorang pecinta Nabi Muhammad SAW, tak kala membaca riwayat ini ragu, benar enggak nih orang baca doa demikian saja dapat pahala dan ganjaran. Yang bikin lelah payah 70, Pak, bukan 1, bukan 2, bukan 3, 70 orang, 70 malaikat yang lebih hebat daripada superkomputer. Komputer itu kalau suruh nulis file 1 detik bisa ratusan ribu file. Itu ciptaan manusia. Ciptaan Allah lebih hebat. 70 malaikat nulis kebaikannya 1000 hari gak selesai. Maka Imam Yusuf An-Nabhani dia mengatakan, besoklah saya tanya sama orang-orang ahli hadis, benar tak Nabi pernah bersabda demikian? Belum sampai besok malam harinya bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa benar panjenengan pernah berkata, bersabda, siapa orang yang baca doa jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, yang artinya ya Allah, balaslah kepada Nabi Muhammad dengan balasan yang layak atas perjuangan beliau. Jadi kita minta sama Allah untuk balas Nabi Muhammad, karena kita gak bisa balas beliau. Siapa orang yang baca demikian, katanya panjenengan ya Rasulullah, as'aba sab'ina katiban alfayum, akan bikin lelah payah 70 malaikat pencatat amal 1000 hari enggak selesai mencatat kebaikannya. Apa benar panjenengan pernah bersabda demikian? Nabi jawab, benar, saya pernah berucap yang demikian. Kira-kira sampean mau enggak baca demikian, Pak? Pak, berterima kasih sama Nabi Muhammad, mau enggak sampean? Ini Nabi Muhammad berjuang buat kita ini bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, berjuang buat kita sehari 5 kali. Hidupnya, hartanya, pikirannya, semuanya dihaturkan untuk kita umatnya Nabi Muhammad. Sampai ndak mau apa ndak nih berterima kasih kepada Nabi Muhammad, Bu? Mau baca yang demikian, Bu? Ini kita kalau berterima kasih yang dapat buahnya, yang dapat manfaatnya kita semua, bukan Nabi Muhammad, yang dapat manfaatnya kita. 70 malaikat pencatat amal 1000 hari tak selesai. Engkau 3 tahun kas undangan mana aku? Cari malaikat cuti undang mana Habib siji iki. Sing wingi tak tulis durung mari kok kate dituntun mana wong-wong iki. Mau dak, Pak? Sampean saya tuntun, Pak. Kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad dan kita bikin repot malaikat karena berkah acara ini 1000 hari tak selesai nulis kebaikan kita. Siap? Mari saya tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kegiatan kita di pagi hari ini dan Allah melipat gandakan pahala buat kita semua, wabil khusus kepada mereka yang ikut serta dalam berdirinya acara di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas dengan kebaikan yang berlipat ganda kepada mereka, dan mudah-mudahan dengan momen maulid pada kali hari ini Allah Ta'ala perkuat hubungan, ikatan dan sambungan kita kepada Nabi Muhammad, dan Allah tanam suburkan di dalam hati kita kecintaan kepada beliau, kecintaan yang akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita dan kecintaan yang akan membawa keselamatan buat kita di dalam kehidupan yang kekal abadi kelak. Dan mudah-mudahan madrasah
Raudhatul Muttaqin. Allah Ta'ala berikan kejayaan, Allah berikan perkembangan yang dipenuhi dengan ridha, kerelaan dan inayah serta anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah keluarkan daripada madrasah tersebut mereka para ulama al-amilin, al-mukhlisin, an-najihin fid daraini bi jahi sidil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan kepada kita semua yang hadir an-nadhrah minallah, pandangannya Allah. Karena siapapun yang dipandang oleh Allah, Allah haramkan kulitnya menyentuh daripada api neraka. Dan mudah-mudahan kelak yaumul qiyamah tak kala kita dibangkitkan oleh Allah, kecuali Allah membangkitkan kita bersanding dengan Nabi Muhammad, dan kita pun berjalan menuju surganya Allah di mizan maupun di sirat senantiasa diiringi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya kita akan berada di dalam surganya Allah, di dalam magam ketinggian yang luhur dan tertinggi disanding Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita min ahlil qabul. Bagi siapapun yang datang bawa hajat, bawa keinginan, Allah Ta'ala berikan qabul. Allah Ta'ala berikan apa yang kita harapkan dan apapun yang kita inginkan maupun apapun yang kita cita-citakan. Kepada orang tua kami, para sepuh, bini sepuh, para yai, kepada para pak yai maupun bu nyai yang hadir, saya mohon maaf. Karena biasa kumpul ambek arek nom-noman, Pak. Jadi poso ini kadang campur, ono Madura nih, ono Jawa nih, ono Embongan nih. Mungkin ini kurang layak untuk dihadirkan kepada panjenengan, maka saya memohon maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghaturkan manfaat daripada apa yang saya sampaikan kepada diri saya dan juga kepada para mustami'in, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.